Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini nih saya ingin diskusi kehebohan yang terjadi minggu lalu, yaitu rame-rame sekarang banyak membahas The Fed akan mulai memotong suku bunga tahun depan. Ya, Eh, yang menariknya bagi saya sih, kenapa baru diomongin sekarang oleh analis-analis. Ya, mari kita simak review saya dan apa yang bisa dibeli oleh investor bila The Fed menurunkan suku bunga. Disclaimer informasi ide investasi seperti biasa adalah saya tidak mempunyai posisi pada saham yang akan dibahas di dalam video ini dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Yang saya sajikan adalah data publik yang juga dapat diakses halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Dalam video ini, metodologi investment idea, kita akan lebih membahas global makro, ya, kita akan lebih membahas eh, sorry, kita akan lebih membahas mengenai global makro, Indonesia makro dan pendekatannya kepada siklus ekonomi. Oke, yang menarik. The Fed Pivot 2024. Ya, saya sajikan. Bagaimana mulai pada rame. Ya, Stockbit mulai ngebahas dan dibilang ini reaksi positif atas sinyal pemangkasan suku bunga. Kemudian juga Bloomberg membahasnya kemarin. Ya, bond market euphoria shift to debate over how low Fed will need to go. Ya, kalau komentar dari saya ya, ya, memang market Indonesia baru aja membahasnya di November 2023. Ya, bukan salah mereka juga sih, bukan salah para analis. Karena analis itu cenderung membaca dari berita, ya. Jadi berita itu biasanya udah kejadian. Analis itu jarang melihat korelasi aset, gitu. Tapi ya ini tidak surprise bagi saya atau bagi kami, karena kita sudah membahas The Fed akan mulai pivot, ya. Kalau teman-teman melihat. Dan ini videonya saya sebut, kita sudah membahas The Fed akan mulai pivot itu di April 2023. Jadi kira-kira ya 9 bulan yang lalu kita sudah bahas. Ya, target saya di kuartal 2 2022 akan mulai pivot The Fed dari hawkish menjadi dovish. Saat itu tone memang sudah mulai ada dari para fund manager di Amerika, tapi di Indonesia semua masih ngelihatnya hawkish atau The Fed akan terus naikin suku bunga. Tapi tone saya sudah memforecast akan terjadinya penurunan suku bunga. Ya, ya cukup senang juga ya akhirnya estimasi saya akan kemungkinan terjadi di 2024. Oke, kita sedikit belajar, saya sharing apa sih hubungannya jadi antara suku bunga, mata uang dan saham. Nih teman-teman bisa lihat suku bunga naik, mata uang akan naik ya atau menguat, sahamnya akan turun. Nah, tapi itu akan tergantung kepada besar koefisien dari country risk-nya atau risiko negaranya. Kemudian bila suku bunga turun, maka mata uang akan turun melemah, sahamnya akan naik. Ini juga akan tergantung terhadap country risk-nya. Hal yang saya lihat, jadi kenapa saya bisa bilang The Fed akan melakukan dovish di 2024 dan saya kasih sedikit estimasi di kuartal kedua. Karena kalau teman-teman lihat nih ya, ini April ya. Jadi saya ambil khusus waktu itu review saya April. Saya ngelihat dolar indeksnya jatuh dalam nih teman-teman. Dari level berapa ya? 112 jatuh dalam sampai level 102. Ini bahkan menurut saya ini terlalu cepat gitu. Ya, terus kemarin dolarnya sempat naik lagi ke 106, 107. Terus sekarang udah balik lagi ke 102. Ya, itu salah satu yang saya lihat. Udah ada tanda-tandanya. Kemudian US Treasury yang yieldnya jatuh, ya. Jadi jatuh dari 4% yieldnya menjadi 3,4% hanya dalam waktu berapa nih? 2 bulan. Di bulan April. Dari Februari ke dari bulan Maret ke bulan April.
Kemudian pendekatan yang saya pakai adalah pendekatan makro inflasi. Ya, ini adalah makro inflasinya Indonesia. Ya, pada saat di akhir 2022 masih di kisaran 5,5%, dan saya ekspektasi inflasi akan turun, sehingga teman-teman bisa melihat inflasi itu pada kuartal ketiga ya, sudah berada di bawah 3% inflasinya Indonesia. Kemudian ah, ya, jadi terjadi gap suku bunga sebesar 3%. Jadi suku bunganya itu masih di atas, eh, sedangkan eh, inflasinya itu jatuh. Dan ini adalah pertama kali terjadi di Indonesia sejak 2008. eh Ya, ini adalah Fed Fund Rate ya, yang saya tulis juga dari April. Nah, teman-teman bisa cek videonya di April Review. Jadi waktu itu diestimasi BI akan bisa menaikkan lagi sebesar 0,5% atau 50 basis point. The Fed akan mencapai 6%. Nah, dua-duanya saya silang. Maksudnya adalah tidak kejadian, tidak akan kejadian. Dan sekarang kita lihat, ini inflasinya Amerika ya teman-teman. Kalau kita balik sedikit, ini inflasinya Amerika yang melandai terus dari 6,5% dan sekarang juga sudah sampai di 3%. Dan berikut adalah suku bunga di Amerika. Jadi juga sudah ada terjadi gap antara inflasi sama suku bunga gitu. Oke. Kemudian dari pendekatan moneter suku bunga, ya ini kalau kita ngelihat dari suku bunga di Indonesia seperti ini, dan gambarannya ini dalam 25 tahun suku bunga Indonesia, dan saya coba petain seperti ini ya teman-teman. Pernah terjadi QE ya, habis QE ada tapering, suku bunganya naik, habis itu turun lagi, terus ada QE 4 beserta tapering langsung dilakukan nih teman-teman, makanya mengakibatkan suku bunga naik. Ini saya tulis, dan teman-teman, semoga teman-teman bisa mempelajari dampak dari suku bunga. Bagaimana suku bunga itu akan efektif, akan mengenai aset-aset, pergerakan aset-aset. Oke, tadi pendekatan moneter suku bunga yang saya pakai. Nah, ini adalah pendekatan makro atau current account. Sorry, pendekatan makronya juga yang saya pakai adalah current account. Current account ini kalau kayak teman-teman eh, baca laporan keuangan, yang terbiasa baca laporan keuangan, ini adalah seperti current asset gitu. Jadi seberapa Indonesia mempunyai dana cair yang cepat. Jadi saya mengestimasi, lihat ya pendekatannya, sekarang account kita turun terus dari semenjak Juli 2021. Kemudian eh, begini proyeksinya pada saat di Juli 2023, teman-teman. Tuh. Tetap turun ya. Bahkan kita sekarang udah di negatif current account. Kemudian pendekatan makro untuk PDB ya. Teman-teman lihat kalau ini makronya kita udah mulai defisit, PDB kita juga mulai melandai turun. Ya, ini teman-teman bisa lihat pendekatan makro untuk PDB growth-nya ya masih melandai turun. Oke, bagaimana sih eh nanti suku bunga terhadap IASG? Maka sesuai rumusnya saya share sama teman-teman, saya share kembali ya. Kenaikan suku bunga akan berdampak pada penyelesaian imbal hasil aset berisiko yang menurun. Jadi ini ilmu yang saya share sama teman-teman. Mudahnya untuk dihafal adalah bila suku bunga naik, maka imbal hasil aset berisiko akan semakin mengecil. Kemudian bila suku bunga turun, maka imbal hasil berisiko akan semakin naik. Ya, makanya kenapa di tahun 2022 dan di tahun 2023 eh, kita tidak melihat market itu rally lagi seperti tahun 2020 dan tahun 2021. Penyebabnya adalah di tahun 2022 suku bunga itu sudah mulai dinaikkan. Dan di 2023 suku bunga masih tetap dinaikkan. Sehingga saham itu cenderung bergerak flat. Ya, teman-teman bisa lihat kan dari pergerakan big caps yang tidak banyak bergerak di selama tahun 2023 ini. Kemudian eh ya, ini maksudnya saya sebenarnya gini ya. Oke, nggak apa-apa. Ini view tepat kami ya yang pernah kami review di tahun 2022. IHSG
ya, sell in May and go away. Ya, teman-teman nanti bisa cek sendiri bahwa IHSG terjadi koreksi di bulan Mei. Kemudian view kami di tahun 2023 adalah IHSG GCI buy in May and go away. Jadi kebalikannya ya. Kita di tahun 2023 berkata buy in May and go away dengan apa namanya aset yang saya tandai adalah buy property. Naiknya masih sekitar 10 sampai dengan 15%, tetapi dari posisi Maret properti misalnya teman-teman membeli di bulan Maret, posisi properti itu masih di atas pembelian bulan Maret pasti. Seperti itu. Kemudian em, kita lihat result buy in May and go away. Ya teman-teman, ini adalah penutupan tanggal 31 Mei ya. Dan ini kemarin lowestnya IHSG di bulan November ya. Jadi teman-teman bisa lihat IHSG tidak menciptakan low baru. Jadi ya rekomendasi kita terjadi bahwa buy in Mei di 2023 itu kejadian. Nah, kenapa saya share ini? Karena nanti teman-teman saya akan coba kasih estimasi ISG bottom di 2024. Ya, ISG estimasi bottom kami di 2024 adalah, ingat teman-teman, suku bunga turun itu karena adanya perlambatan ekonomi, teman-teman. Jadi, meskipun saham nanti akan naik lebih kencang, akan tetapi jangan lupa, suku bunga itu diturunkan karena akan adanya perlambatan ekonomi. Oleh karena itu, karena kami meyakini pergerakan IASG adalah inline dengan pergerakan PDB atau pergerakan GDP Indonesia, maka kami memberikan estimasi bottom IASG di 2024 ada pada range 6.000 sampai 6.400. Saya belum akan bongkar detailnya, ya, tetapi ini estimasi dari saya bahwa bottom IHSG akan berada di level 6.000 sampai dengan 6.400. Berikut estimasi kami adalah sepertinya sell in April Mei dan go away akan terjadi di 2024, teman-teman. Meskipun banyak yang bilang wah tahun pemilu apa segala macam, tapi teman-teman jangan lupa pemilu kali ini hanya akan terjadi satu kali dan itu terjadi di bulan Februari sayangnya. Jadi dampak dari apa ya, eh, konsumernya, konsumsinya adalah menurut saya tidak akan terlalu impact besar gitu. Jadi saya estimasi karena pada saat kita bilang pivot Fed kita udah ngomong di bulan April dan sekarang baru pasar Indonesia analis-analis baru pada rame ngomongin the Fed akan motong suku bunga. Ya, sekarang kita juga mencoba untuk mengambil view ke depan bahwa bottom IISG saya prediksi akan ada di 6.000 sampai dengan 6.400 di 2024. Kemudian estimasi sell in May, sell in April, May, and go away ini akan terjadi di 2024. Nah, yang paling penting adalah pada saat jatuh ke bottom, sektor apa sih yang dapat kita ambil? Gitu. Oleh karena itu saya akan tetap memaintain properti sektor, yaitu residensial dan industrial. Ini juga saya review di 11 Maret kalau untuk residensial. Kalau untuk industrialnya ini saya sudah review di tahun 2022. Teman-teman lihat pergerakan properti indeks. Ya, ini pergerakan properti indeks pada saat bulan Mei ini teman-teman. Tahun 2023. Dia tidak membuat low baru ya. Ini properti indeksnya. MACD-nya juga tidak membuat low baru. Dan kemudian ini teman-teman bisa melihat waktu saya mengambil chartnya di bulan November. Ini weekly saya taruhnya ya di bulan November. Weekly. MACD-nya tidak membuat low baru. Ya, ini properti sektor. Jadi saya call buy itu sebenarnya dari bulan Maret nih, teman-teman. Kan sekarang baru rame lagi tuh. Orang-orang baru analis-analis baru bilang buy properti. Ya, saya sudah duluan kita call buy properti dari bulan Maret 2023. Yang paling penting adalah kenapa kita call buy properti sektor, ya, peningkatan siklus ekonomi,
ya saya mau share dengan teman-teman adalah pada saat terjadi slowdown, ya slowdown itu akan menuju penurunan. Suku bunga tinggi, PBB stagnan dan turun. Kemudian resesi, suku bunga rendah, PDB mencapai dasar. Recovery, suku bunga rendah, PDB mulai ada kenaikan. Growth, suku bunganya rendah, inflasi naik, PDB naik tajam. Nah, kita kemarin sudah di peak, yaitu suku bunganya tinggi, inflasi masih naik, dan PDB mulai turun. Nah, jadi saya melihat nanti Indonesia akan mulai masuk ke slowdown ekonominya. Suku bunga tetap tinggi, ya tentu sebelum dipotong masih akan tetap tinggi. PDB-nya akan mulai stagnan dan mulai akan ada penurunan. Makanya saya isi dengan titik-titik. Ini alasan kenapa call buy saya di properti sektor, teman-teman. Saya bahkan tidak menyentuh laporan keuangan mereka karena saya melihat korelasinya terhadap suku bunga. Kemudian sektor apa lagi yang saya lihat akan diuntungkan dengan penurunan suku bunga baik di Indonesia maupun di Amerika? Ya, di bulan Juni saya pernah mereview mengenai saham-saham IDX Tekno dan digital banking, teman-teman. Dan sedikit cerita di belakangnya mengenai SVB Bank. Jadi biar teman-teman tuh bisa tahu ya apa sih impactnya si SVB Bank kemarin itu. Jadi ada di video saya IDX IDX Tech dan Digibing SVB. Saya review ingat ya teman-teman di bulan Juni dan teman-teman sekarang sudah melihat kan beberapa bank digital seperti Agro, BBYB, Arto, BBHI sudah mulai mengalami kenaikan dan juga Goto yang sudah mencapai dasarnya sesuai estimasi kami berhasil mencapai dasarnya dan dia mulai mengalami kenaikan. Jadi baiknya teman-teman nanti juga memahami, teman-teman kunjungi si IDX Tekno ini, review saya mengenai IDX Tekno, mengapa saya bilang call buy di IDX Tekno pada saat The Fed melakukan pemotongan suku bunga. Oke, em, ya sepertinya sudah dari saya. Bila ada pertanyaan, jangan lupa teman-teman bisa kirim email atau teman-teman bisa leave comment. Baiknya sih leave comment di bawah video saya. Nanti saya akan bisa jawab dan bisa menjelaskan. Kemudian kembali disclaimer informasi oleh saya adalah saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Jadi terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman selalu bisa tetap cuan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Salam ide investasi.